Nah sekarang ini dentuman gema perang mengguncang tanah peradaban Elbaf. Negeri para raksasa yang gagah perkasa kini tuh terjebak dalam jerat licik pemerintahan dunia loh. Kesatria suci dengan senyum kejinya tersebut mengulurkan tangan besi mereka, menyandra anak-anak tak berdosa di tepi jurang kematian. Satu langkah salah, generasi penerus Elbaf akan runtuh ke dunia bawah, tempat yang tak pernah memaafkan di sana. Di tengah keputusasaan tersebut, bisik-bisik harapan datang dari bayang-bayang sendiri Cooper Gaban ketika menggunakan hakinya tersebut. Legenda yang lama menghilang mengasah pedang kapaknya lagi tuh. Pertarungan bukan hanya untuk nyawanya sendiri tetapi untuk jiwa Elbaf pula. Api pemberontakan menyala ketika Nico Robin, arkeolog terakhir itu melompat ke jurang maut demi memutus rantai pengendalian. Di balik semua itu ada rahasia lebih gelap lagi. Sebuah buku kuno di perpustakaan burung hantu yang bisa mengubah nasib dunia terbuka dengan gamblang. Jika pemerintahan dunia berhasil membakarnya, kebenaran akan hilang selamanya. Tapi jika topi jerami dan sekutunya bertahan, lautan akan bergemuruh dengan teriakan pembebasan itu. Elbaf jelas bukanlah akhir. Ini adalah awal besar dari perang yang dikenal sebagai Ragnarok. Ya, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. DRTV Media Team untuk Solo Leveling dan Boruto 2 Blue Vortex. Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Sekarang ini nakama, di dalam kekacauan yang melanda negeri Elbaf tersebut muncul sebuah ancaman yang mengguncang seluruh kaum raksasa. Gunko, sosok mengerikan yang berada di pihak kesatria suci, bergegas menuju lokasi di mana anak-anak raksasa pada berkumpul. Sebagian sudah berhasil diselamatkan, namun masih banyak yang berada dalam bahaya besar, terpengaruh dan dikendalikan oleh kekuatan misterius para kesatria suci. Jumlah anak-anak raksasa yang begitu banyak ngebuat upaya penyelamatan menjadi sangatlah sulit lagi nakama. Meskipun mereka telah terbangun dari kondisi sebelumnya ya, tubuh mereka tetap bergerak otomatis menuju lokasi yang telah ditentukan, seperti boneka yang dikendalikan tuh. Di tengah situasi seperti ini, Gunko muncul dari persembunyiannya, menangkap secara acak salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Ronia. Nah, tanpa banyak bicara, Gunko itu ngebawa Ronia ke tepi tebing nih, memancing kepanikan dari anak-anak lainnya. Di tempat itu, seorang bocah lain bernama Ylva itu memperingatkan bahwa bahaya besar akan segera mengancam. Jika Ronia terjatuh, dia akan langsung menuju ke dunia bawah loh, sebuah tempat yang jauh di bawah dunia matahari, tempat para raksasa itu tinggal. Bahkan raksasa dewasa sekalipun seperti Hajrudin bisa kehilangan nyawa jika terjatuh dari sana. Itu sungguh mengerikan sih. Pernah suatu waktu Hajrudin dan kawan-kawan tuh jatuh ke dunia bawah, namun mereka selamat ya berkat Luffy yang menjadikan tubuh perutnya itu sebagai bantalan raksasa karet tersebut. Namun kini tidak ada Luffy loh di sana dan Ronia dalam bahaya yang nyata pula. Meski demikian, Ronia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dengan tenang, dia mencoba menenangkan yang lain seolah-olah menyembunyikan ketakutan demi keberanian. Sementara itu, Gunko memberitahu Sommer, perwakilan dari kesatria suci, bahwa anak pertama siap untuk dijatuhkan. Ancaman ini digunakan sebagai cara keji untuk memaksa para raksasa dewasa tunduk kepada pemerintahan dunia. Mereka ingin mengendalikan Elbaf melalui tekanan dan juga teror pula. Strategi itu memang licik tetapi sangat efektif loh nakama. Sommer berbicara melalui denden musik kecil yang terhubung ke Gillingham. Dari posisi yang aman itu, Gillingham itu menyambungkan suara Sommer ke seluruh penjuru desa raksasa melalui denden musik raksasanya. Dalam hitungan detik, seluruh raksasa itu mendengarkan ultimatum besar yang mengerikan tersebut. Jarul, sang pemimpin raksasa, diberikan waktu 30 detik saja untuk memberikan jawaban pasti. Tunduk atau satu anak akan dijatuhkan di negeri tersebut. Jelas ya, ancaman itu bukannya soal nyawa anak-anak saja. Sommer minta sesuatu yang lebih dalam lagi. Hancurkan sekolahan Walrus dan
dibakarlah perpustakaan burung hantu. Tempat suci pengetahuan Elbaf diminta untuk dimusnahkan. Kesatria suci gagal melakukannya sendiri dan kini ingin raksasa melakukannya sendiri dengan tangan-tangan mereka. Nah, di sini mendengar hal itu, para raksasa jelas kaget. Perpustakaan burung hantu itu adalah tempat menyimpan teks-teks naskah kuno, termasuk itu adalah kitab Hale dan buku-buku yang dulu dibawa Saul dari negeri Ohara itu sendiri. Tempat itu menyimpan warisan intelektual selama ribuan tahun pula loh. Di sisi lain pula, keselamatan anak-anak juga menjadi taruhan nyata. Perdebatan pun mencuat lagi antara mempertahankan pengetahuan itu sendiri atau menyelamatkan generasi mudanya. Mereka pada dilema itu di tempat itu. Sementara perdebatan itu berlangsung, Robin dan Chopper tuh menyaksikan situasi dengan serius. Robin memutuskan sudah saatnya itu untuk bertindak. Ia tidak bisa terus bersembunyi sementara ketidakadilan terjadi di depan matanya. Dengan tekad itulah dia bersiap untuk menyerang secara langsung. Segera dia memulai aksinya nih. Di tempat lain nakama, Nami juga mendengarkan informasi semengerikan ini. Ia menyebutkan bahwa bahkan bajak laut terburuk pun tidak akan menyandera anak-anak seperti yang dilakukan oleh kaum pemerintahan pusat. Dengan kata lain, tindakan pemerintahan dunia bahkan lebih keji dari bajak laut. Franky dan kelompok lainnya segera bergerak ya. Mereka membentuk tim penyelamat dan membagi tugas di sana. Sementara itu, Sommer melanjutkan pengumumannya. Jika perpustakaan dan sekolahan tidak dihancurkan hingga tuntas, maka tidak ada yang akan selamat. Pemerintahan dunia tidak ingin raksasa menjadi kaum terpelajar. Mereka ingin raksasa kembali menjadi mesin tempur seperti di zaman dahulu. Itulah yang mereka inginkan. Lebih dari itu nakama, ada alasan lain dibalik keinginan menghancurkan perpustakaan ya. Dalam buku-buku itu ternyata tersembunyi kebenaran dunia ini loh. Informasi rahasia, kelemahan pemerintahan dunia, bahkan cara menetralisasi regenerasi yang menjadi andalan para kesatria suci. Mereka tuh tahu bila semua buku itu dibaca, kebenaran itu jelas akan terkuak. Maka tidak ada pilihan bagi mereka selain membumi hanguskan seluruh pengetahuan peradaban itu sendiri. Tiba-tiba Robin muncul yang mengeluarkan serangan mendadak menggunakan teknik status bunganya tersebut. Tangan-tangan muncul dari segala arah dan menghantamkan wajah dari Saint Sommer. Itu menjatuhkannya sampai ke tanah tersebut. Belum cukup di sana aja, Robin menarik leher Sommer dengan kekuatan besarnya pula. Namun dia jelas tahu ya, kemampuan regenerasi lawannya akan ngebuat serangan itu tidak cukup sama sekali. Dan benar saja, Sommer tuh pulih dalam seketika. Nah, wajah yang dingin tersebut dia kembali mengingatkan bahwa waktu mereka tinggal 20 detik saja. Semua peristiwa tadi hanyalah berlangsung 10 detik di dunia One Piece. Robin jelas tidak tinggal diam. Ia melompat dari tebing bersama tubuh Sommer. Aksi nekat ini ngebuat semua orang pada terkejut tuh. Robin di sini menjelaskan, satu-satunya cara menyelamatkan anak-anak adalah menjauhkan Sommer sejauh mungkin. Jika kekuatan pengaruhnya terputus, maka anak-anak bisa segera untuk bebas. Nah, dengan keberanian luar biasa ini, Robin mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan generasi Elbaf dari kekuasaan kesatria suci, Sommer, Gillingham, dan juga Gunkone. Nah, disinilah saat Robin dan Sommer terjun bebas dari tebing itu sendiri nakama. Suasana mendadak berubah drastis pula ya. Angin bertiup kencang, dari kejauhan terdengar suara dentingan logam yang khas. Di saat situasi hampir tanpa harapan, muncullah sosok gagah yang sudah lama tidak terlihat. Scooper Gaban cuy. Langkahnya mantap dengan sorotan mata tajam tersendiri. Ia muncul dari balik kabut di pinggiran tebing, ngebawa aura yang ngebuat semua orang di sekitarnya itu terpaku nih. Dalam sekejap cuy, Gaban langsung melompat ke arah Robin dan juga Sommer yang masih melayang jatuh di sana. Dengan presisi luar biasa ia menggunakan teknik tebasan kilat miliknya tersebut. Nah, kapal tersebut berkilau tajam ya, memantulkan cahaya matahari yang menembus awan di langit Elbaf. Satu gerakan cepat tebasnya berhasil mengenai Sommer dengan sempurna loh. Itu ngebuat tubuh sang kesatria suci terpental dan darah menyembur dari luka tebasan itu. Robin yang melihat Gaban itu datang langsung menyadari maksud dari aksinya sendiri. Gaban di sini bukan hanya datang untuk menyelamatkan, tapi juga memberikan serangan penentu pula. Tubuh Sommer yang baru saja beregenerasi itu kini kembali terluka parah karena tebasan dari teknik Gaban yang salah dalam itu sendiri cuy. Bahkan kekuatan regenerasinya tidak mampu menutup luka secepat sebelumnya loh. Bukankah ini mengesankan? Melihat itu, Robin kemudian memanfaatkan momen tersebut untuk menggunakan kekuatan bunganya dan menarik tubuhnya sendiri
diri menjauh dari jurang. Itu ngebentuk tangan-tangan bunga di sisi tebing dan berayun seperti jambu untuk kembali naik lagi. Sementara itu Sommer yang masih dalam kondisi terluka berusaha bangkit namun tampak sangatlah kesakitan. Tebasan Gaban ngebuat sistem regenerasinya itu terganggu. Gaban mendarat mulu di tanah tersebut, menatap lurus ke arah Sommer yang juga kesakitan. Nah, dengan nada yang tegas, Gaban berkata bahwa ia tidak akan membiarkan raksasa dijadikan alat untuk kepentingan kotor pemerintahan dunia. Ia sudah mengamati gerak-gerik para kesatria suci dan sekarang adalah waktu untuk turun tangan secara langsung. Kita melihat bagaimana para raksasa yang melihat kemunculan Gaban pun mulai bersorak lagi ya. Mereka jelas mengenali nama besar Gaban itu sendiri, salah satu mantan kru legendaris Goldie Roger, sang raja bajak laut. Sosok yang dahulu mengarungi Greenland bersama Roger itu yang kini berdiri di pihak mereka. Kehadirannya membangkitkan semangat di tengah keputusasaan yang sempat melanda negeri tersebut nakama. Gaban melancarkan tebasan keduanya. Kali ini itu diselimuti haki yang begitu pekat hingga menciptakan kilatan hitam. Serangan itu menghantam Sommer tepat di dadanya dan ngebuatnya terpental menghantam batu besar di belakangnya. Sommer kali ini benar-benar tak bergerak di sana nih. Suara denden musik pun langsung pada terputus. Di sini memang betul bahwa Pulau Elbaf kembali menjadi panggung dari pertarungan besar yang mengguncang semesta One Piece nih. Suasana tegang membalut seluruh penjuru tanah para raksasa. Ketika suara dentuman dan jeritan bergema dari berbagai arah itu sendiri, pertempuran sebenarnya melibatkan Sommer, Gaban dan sang kesatria suci Sommer itu tampaknya belum selesai pula. Luka dan darah menjadi saksi bisu dari benturan dua kekuatan besar yang saling bertabrakan tersebut. Nah, disitulah Sommer, kesatria suci yang dikenal dengan kekuatan tanaman berdurinya, kini tampak kesakitan dong. Serangan telah dari Gaban mengenai tangan kanannya dan ngebuat lengan tersebut terputus seketika. Tak berhenti di situ aja, serangan kedua mengiris tubuhnya dari dada hingga perut tersebut. Biasanya ya nakama, luka seperti itu tidak berarti banyak bagi para kesatria suci. Mereka jelas memiliki kemampuan regenerasi tingkat tinggi yang bisa membuatnya sembuh seketika. Tapi kali ini berbeda karena lawannya adalah Scooper Gaban. Dia benar-benar memiliki cara untuk menonaktifkan teknik regenerasi tersebut dan menangkalnya hingga ngebuat Sommer benar-benar menderita di tempat itu. Wajahnya menahan nyeri tersebut kesakitan. Sommer mengeluh nih, menyalahkan nasibnya yang harus berhadapan dengan sosok kuat seperti Gaban di misi sepenting ini. Misi yang melibatkan Elbaf sendiri, tanah para raksasa, bukan sekedar pertempuran biasa loh. Para kesatria suci dikirim untuk menaklukkan prajurit raksasa dan ngebuat mereka itu tunduk pada pemerintahan pusat. Tujuannya itu memang jelas, mempersiapkan kekuatan besar untuk perang terbesar nanti yang akan datang. Kegagalan bukanlah pilihan tuh di sana, karena hukuman dari Imu bisa jadi sangatlah mengerikan pula. Sommer bertanya-tanya tuh, mengapa Gaban bisa muncul di Elbaf? Namun Gaban menjawab dengan santai, tak merasa perlu memberikan penjelasan kecuali satu hal, dia tidak akan maafkan apa yang telah dilakukan para kesatria suci di tanah ini. Jelas ya, mendengarkan itu Sommer segera menciptakan tangan baru dari tanaman berdurinya, mengganti lengan yang telah hilang tersebut. Luka tubuhnya pun dijahit menggunakan tanaman tersebut, memperlihatkan betapa buah iblis miliknya itu bisa dijadikan alat penyembuh darurat. Ya, kayak seperti teknik Aokiji Kuzan ya, ketika kakinya yang putus itu digantikan dengan Ace. Sekarang adalah giliran Sommer tuh. Tubuh yang dipenuhi perubahan alami tersebut, Sommer kembali berdiri dan bersiap melawan. Ia mengangkat gada besi andalannya dan menyerang Gaban dengan keras. Serangan itu ditangkis dengan mudahnya. Gaban bahkan terlihat belum menunjukkan kemampuan penuhnya loh. Di sisi itu, Sommer tetap tak mau meminta bantuan kepada Gunko dan juga Saint Gillingham. Harga dirinya sebagai kesatria suci tertua ngebuatnya enggan tuh terlihat lemah di depan para juniornya. Sommer sendiri adalah veteran sejak insiden God Valley 38 tahunan silam. Tampaknya ya dia itu pernah bertemu Gaban di masa lalu loh. Karena itu ia merasa pertarungan itu haruslah diselesaikan secara sendiri. Sementara mereka bentrok itu, Robin yang berada tak jauh dari lokasi pertarungan tuh mulai ngebuka ikatan teman-temannya, Nami, Usopp, Brook dan juga Jinbe. Usaha penyelamatan itu sempat tertunda karena gangguan dari Sommer. Tapi dengan kehadiran Gaban, Robin akhirnya bisa bergerak secara leluasa. Dalam proses pembebasan itu nakama, Nami menyebutkan nama Gaban, mengingat kembali bahwa pria tua itu disebut-sebut oleh Sommer. Para raksasa menyebutnya sebagai Yasa, sementara nama aslinya itu jelas itu adalah Scooper Gaban. Robin pun menjelaskan lebih jauh bahwa Gaban adalah kru legendaris dari Goldie Roger bersama
bersama Rayleigh yang mereka kenal lebih lama. Mereka adalah tangan kanan dan tangan kiri sang raja bajak laut yang fenomenal itu. Penjelasan itu jelas membuat Nami Usopp sangat-sangat terkejut ya. Sosok tua di depan mereka bukan hanya kuat tapi juga bagian dari sejarah besar di lautan ini. Salah satu dari mereka itu bahkan mengingat ketika kala itu Rayleigh datang untuk menyelamatkan dari Kizaru, kini Gaban menyelamatkan mereka pula dari serangan kesatria suci. Benar-benar dua orang yang luar biasa kan. Nah, pertarungan pun kembali disorot nakama. Gaban menyerang cepat dengan kekuatan dan kecepatan yang sulit untuk diantisipasi. Somber meski menggunakan buso Sokunohaki untuk bertahan, tetap tak mampu ya menahan serangan demi serangan tersebut. Luka lamanya kembali terbuka, darah mengucur dan tubuhnya itu terpental. Pertarungan itu tampak jelas lagi. Gaban bukan hanya kuat tapi memiliki kecepatan yang mengerikan, ngebuatnya sulit ditangani bahkan oleh kesatria suci sekelas Sommer. Di tempat lain nakama, Gunko yang berada di sisi anak-anak raksasa menghubungi Sommer melalui denden musi lagi. Suara yang terengah-engah itu Sommer menjawab bahkan masalah besar telah datang. Gaban ikut campur di area sini. Ucapan Sommer itu terdengar pula oleh Gillingham tanpa sengaja tersebar ke seluruh dunia matahari. Rupanya Gillingham lupa mematikan denden musi penyiar yang masih aktif sejak ancaman Sommer pada para penduduk Elbaf loh. Bukankah situasi ini tambah darurat nih untuk mereka? Akibatnya ya nakama, seluruh dunia tahu bahwa Super Gaban telah muncul dan ngebuat para kesatria suci itu terdesak. Para raksasa pun pada bersorak-sorai lagi ya, semangat mereka itu bangkit kembali karena kini mereka yakin ada harapan untuk melawan para penjajah itu. Sommer yang tadinya mengintimidasi kini justru menunjukkan kelemahan. Gaban bagi mereka adalah seorang hero nakama. Sementara itu di lokasi lain, Franky, Ripley, dan Bonnie telah sampai di tempat Gunko dan anak-anak raksasa yang berada pula. Franky langsung menembakkan radical beam ke arah Gunko. Sementara Ripley, sang guru cerdas itu menyelamatkan seorang anak bernama Ronia yang berada di tebing. Ia sudah tahu sejak awal bahwa anak-anak raksasa tidak bisa disentuh langsung karena dikelilingi duri tak kasat mata. Maka dari itu ia menyiapkan tali khusus untuk menarik mereka dengan sangat aman. Di sini denden musi yang terjatuh akibat serangan Franky diambil oleh Bonnie. Ripley segera memintanya karena dia punya sesuatu yang penting untuk disampaikan. Melalui alat penyiar itu Ripley berbicara kepada Jarul dan seluruh penduduk Elbaf. Ia memohon agar mereka itu tidak menghancurkan sekolahan Walrus dan tidak ngebakar perpustakaan burung hantu. Tempat-tempat itu sangatlah teramat penting. Kini anak-anak telah diselamatkan. Tidak ada lagi alasan untuk melakukan tindakan destruktif seperti tersebut. Nah, mereka mendengarkannya tuh sekarang. Ripley juga menegaskan lagi bahwa kini ia, Franky, Bonnie sudah berada bersama anak-anak raksasa itu. Mereka adalah sekutu yang dapat diandalkan loh. Ditambah dengan kenyataan bahwa Gaban sedang bertarung melawan Sommer, keadaan pun mulai berbalik. Bahkan kata-kata Sommer sendiri yang menyebutkan jika dirinya sedang terdesak oleh Gaban telah tersebar luas ke seluruh penjuru dunia matahari. Fakta itu menguatkan semangat para raksasa dan mereka pun membatalkan niat menghancurkan bangunan sepenting tersebut. Jarul dan para raksasa lain kini bisa bernafas lega tuh. Jelas ya, mereka tak lagi terdesak, harapan muncul kembali. Sekolahan Walrus dan perpustakaan burung hantu pun selamat di sana. Menurut banyak pihak, termasuk Ripley dan para petinggi Elbaf tuh, perpustakaan itu menyimpan banyak informasi penting loh. Bisa jadi menyangkut sejarah yang selama ini disembunyikan. Dalam panel terakhir itu, suasana yang tenang kembali terlihat di perpustakaan burung hantu. Ruangan yang sunyi tanpa penghuni tersebut. Namun ada satu benda yang tampak menonjol di sana ya. Sebuah buku dengan simbol Dewa Matahari terpampang di sampulnya pula. Tak diragukan lagi, buku itu menyimpan rahasia sangatlah penting. Mungkin itu ada tentang kekuatan lebih lanjut sang Dewa Nikalo atau sejarah kuno yang telah lama untuk dilenyapkan itu. Nah, mereka masih menjaganya lestari sampai sekarang. Meski Luffy bukan penggemar pembaca tersebut, tampaknya buku ini akan sangatlah penting bagi masa depan kru topi jerami. Bisa jadi itu akan menjadi kunci dalam perjalanan mereka yang akan datang di negeri Elbafnya menyambut perang terbesar abad ini, Ragnarok. Karena itu epilog ending cerita ini kedepannya bakalan lebih menarik jika seperti ini. Pertempuran Elbaf memang belum berakhir, itu awal baru dari badai yang lebih besar lagi. Kemenangan sementara atas Sommer hanyalah percikan kecil dalam rencana jahat pemerintahan dunia yang lebih luas. Di balik layar, Im Sama telah mengutus kesatria-kesatrianya yang jauh lebih kuat lagi, kekuatan yang mampu mengguncang langit dan bumi sendiri. Robin, Gaban, dan para kru topi jerami menyadari bahwa Elbaf bukan sekedar pertempuran demi menyelamatkan anak-anak saja. Medan tempur mempertahankan harapan masa depan dunia itu sendiri.
Sementara itu, perpustakaan burung hantu berdiri di ujung tanduknya, menyimpan rahasia dunia yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan semuanya. Di lorong-lorong senyapnya itu, sebuah buku terlarang mulai bergetar di tempat tersebut, seolah-olah memanggil seseorang yang mampu membuka kebenaran terbesar abad ini, yakni di era masa lalu, abad kekosongan. Mungkin saat itulah semua nama lama akan kembali menggema. Seorang informan dari rahasia Klandi yang bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Elbaf akan menyimpan sesuatu tabir yang membongkar semuanya dari peradaban masa lalu ke era sekarang ini. Jadi kalau mau kita rangkum dalam kesimpulan kali ini ya nakama, bahwa cerita ini memang menggambarkan bagaimana Elbaf menjadi titik balik besar dalam konflik dunia One Piece. Aliansi topi jerami, Sang dan sisa-sisa pasukan Garp bersatu melawan kekuatan pemerintahan dunia makin brutal. Tapi di sini pertempuran melawan Zomer dan pasukan Holy Knight menunjukkan bahwa para orang-orang di tidak hanya mewarisi kehendak perlawanan, tapi juga melindungi kebenaran sejarah yang telah lama dikubur tersebut. Negeri Elbaf menjadi saksi bisu bagaimana sejarah peradaban itu sendiri. Kemenangan itu bukanlah akhir, tapi awal dari babak baru yang lebih berbahaya. Pemerintahan dunia melalui kaki tangannya para kesatria suci mulai terdesak kan. Gaban menunjukkan kelasnya bahwa dia memang benar-benar seorang legenda yang besar nih. Elbaf kini bukan hanya tanah para raksasa, tapi juga medan sejarah di mana takdir dunia akan dipertemukan. Orang-orang besar akan pada berdatangan di tempat tersebut. Semangat nakama semuanya tentang bagaimana penjelasan ini. Jadi itulah tadi nakama pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah One Piece ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.